Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, kali ini dalam topik program Start Pro. Ya, baik. Kita akan membuat sebuah bangunan sederhana yang nanti menggunakan pembebanan biasa pada Start Pro, dan kita akan melakukan cross check dengan aplikasi Java yang yang telah kami kembangkan, dan kita akan lihat hasil outputnya ya, dengan membaca output yang diolah dari program Start Pro, dan kemudian kita keluarkan pembesiannya dengan aplikasi Java tersebut. Baik, di sini program Start Pro-nya sudah saya buka, dan kita akan langsung saja masuk ke permodelan ya. Kita akan klik next di sini dan klik add beam ya, dan klik finish. Oke. Ya, seperti ini tampilan awal di Start Pro yang saya gunakan. Ya, kita akan mengatur sedikit gridnya sebagai starting point di dalam mendesain dengan program Start Pro. Baik, kita akan buat tidak usah terlalu besar ya, sederhana saja bangunannya. Oke, 3 kali 3 ya, story-nya 3 ke arah X-nya 3. Di Start Pro vertikal itu menggunakan sumbu Y ya. Baik, kemudian kita klik di sini star node or beam. Ya, kali ini saya akan buat bentang 6 meter. Oke. Dan saya akan tambahkan lagi ya di sini. Oke. Ya. Nah, kita bisa lihat sisi tampilan dari arah sumbu Z. Ini arah sebaliknya, sisi kiri ya, ini adalah sumbu X, ini sumbu X plus ya, atas dan bawah di 3D view. Baik, saya akan replicate ya, saya akan replicate ke arah sumbu Z. Pilih global direction Z, dan jaraknya saya kasih di sini 4 meter saja, dan klik OK. Ya, maka di sini sudah terlihat ya. Dan lanjut kita tambahkan balok. Oke. Nah, ini struktur ini masih belum menggunakan elemen apapun ya, masih hanya berupa garis saja, dan kita harus menambahkan materialnya, kemudian elemen balok dan kolomnya ya. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Di sini saya bisa klik close. Oh, di sini ya. Oke. Ya. Selanjutnya saya klik di sini general. Oke, kita akan masukkan ke dalam material. Di sini ada banyak pilihan. Jadi di Start Pro tampilan menu ini cukup banyak ya. Ada di sisi atas ya, dan di sisi kiri ya. Nah, ini juga sangat menunjang dalam proses analisis ya. Kita klik di sini general property. Akan tetapi keunggulan dari Start Pro ini yang saya sukai ya adalah sedikitnya Windows Box ya. Jadi Windows Box untuk menginput
data-data di dalam analisis itu tidak terlampau banyak ya, karena dia ada di sebelah kiri tabnya, dan data yang perlu kita sesuaikan itu ada di sisi kanan ya, sehingga kita tidak perlu membuka Windows yang terlalu banyak dari input material, kemudian ke FY-nya, lalu ke fungsi yang lain. Itu tidak terlalu banyak window box ya. Itu juga termasuk salah satu kelebihan dari Stat Pro ya. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita akan menginput ukuran-ukuran elemen struktur ya. Klik di sini define, kita akan pilih rectangular ya. Untuk YD kita pilih di sini ketinggian balok ya. Ketinggian balok harus kita sesuaikan dengan syarat yang ada di SNI ya. SNI tahun 2019 untuk beton ya, itu bisa menggunakan bentang dibagi 16 ya, sehingga kita bisa menemukan tinggi balok prelim ya. Dan di sini kita punya bentangan 4 meter, maka kita akan lakukan cross check ya. 4000 dibagi 16 ya. Ya, 6000 ya, bukan 4000, yaitu 375. Berarti kalau kita menggunakan 400 itu sudah oke. Nah, ya, di sini salah satu fungsi dari Stat Pro ya, fasilitas ya. Dia selalu akan memberikan informasi untuk selalu menyimpan setiap progres yang kita lakukan. Maka kita klik saja save di sini ya, dan kita kembali ke layar yang tadi akan kita masukkan. Baik, kita klik di sini 0,4, 0,2, kita biarkan sini pilih konkret, klik add ya. Nah, di sini sudah muncul konkret ya. Kita tambahkan lagi di sini yang untuk ring balok paling atas 15, add, dan kemudian saya akan isi di sini untuk kolomnya 0,2 kali 0,2, add ya, kemudian close. Nah, oke. Baik, nah untuk selanjutnya kita akan menginput ukuran-ukuran balok dan kolom yang sudah kita buat ini ya. Kita seleksi dulu ukuran elemennya yang sudah kita masukkan tadi, baru kemudian kita klik ke model seperti ini sambil ditekan kontrol ya. Kalau kita klik tanpa menekan kontrol, maka dia akan hilang, yang sebelumnya yang terpilih akan hilang. Maka kita klik dan tekan kontrol sehingga yang sebelumnya itu akan ikut terpilih, tetap terpilih ya, seperti itu ya, seperti ini. Kemudian klik di sini sign, yes. Nah, sekarang muncul semua kolom menggunakan R3. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan ke balok 200-400 ya. Oke ya, di sini saya akan tambahkan, klik sign, yes. Selanjutnya yang ukuran 15x40 untuk ring baloknya, saya klik di sini sign, yes. Nah, sekarang seluruh elemen struktur sudah kita beri nama materialnya, elemen strukturnya ya. Kita lanjut klik spek di sini ya, tidak ada yang ingin kita tambahkan, klik support ya, ini supportnya. Nah, kita klik di sini create ya, kita akan pilih sebagai fixed yaitu jepit ya, sehingga pada restrain nanti bisa menerima momen ya. Kemudian klik add, lalu selanjutnya kita pilih dulu restrain yang sudah kita tambahkan tadi, lalu tekan pilih ke arah join yang akan kita masukkan restrain barusan, tekan kontrol dan tekan lagi titik yang lain ya, seperti
seperti ini dan kemudian klik assign. Yes. Nah, sekarang sudah terlihat restraint-nya. Lalu di sini kita bisa menambahkan load-nya, bebannya. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 beban saja. Jadi beban hidup ya, live load, dan juga beban mati ya. Oke, di sini kita akan input beban hidup terlebih dahulu. Ya, kita akan menambahkan beban hidup pada area plat. Nah, di sini kita akan menambahkan plat, dan tetapi tidak plat yang disediakan oleh StatPro, melainkan hanya sebagai bebannya saja ya. Jadi kalau di program yang lain mungkin itu lebih kepada plat tipe membran ya, tapi kalau di StatPro kita masukkan langsung bebannya sebagai beban area ya. Kita akan pilih di sini member. Di sini kita akan mengisi sebagai floor with y ring ya, di sini. Oke. Beban hidup ya, kita akan gunakan di sini untuk area rumah tinggal ya, itu 250 kilo per meter persegi. Maka di sini terlihat satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Kita bisa lakukan perubahan dulu satuan ya, untuk mempermudah supaya tidak terjadi kesalahan. Kita ganti dengan kilogram per meter. Oke. Next, kita klik lagi member, floor with y rings. Nah, sekarang menjadi lebih mudah. 250. Oke, nah di sini kita mungkin akan mengalami kesulitan karena dia posisi StatPro itu dia menggunakan acuan koordinat ya. Maka kita untuk mempermudah hal itu ya, untuk mempermudah bisa menampilkan ukurannya, kita bisa menggunakan fungsi ini, dimension, klik dimension, klik display. Nah, di sini kita bisa terlihat ukuran-ukuran elemen yang kita masukkan, sehingga ketika kita menginput kita akan mengetahuinya. Floor jaring ini 250 kg per meter persegi. Define Y ini ketinggian, kita ambil dari minimumnya 0, maksimumnya cukup sampai 3 meter saja. Dan X ring ya, kita mulai dari sini ya, X ke atas, yaitu minimum 0, maksimumnya adalah 6 ya. Kemudian untuk Z ya, Z ini arah horizontal juga, ini 0 dan maksimumnya 4. Lalu kita klik add ya. Nah, di sini dia langsung berubah seperti ini, langsung menjadi beban segitiga dan beban trapesium. Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa arahnya ke bawah ya kalau kita putar. Nah, kita putar. Nah, mengapa demikian? Karena tadi kita menginput tanpa menambahkan tanda negatif. Jadi dia dianggap beban dari bawah ke atas. Maka saya akan klik 2 kali pada data yang tadi diinput dan kita tambahkan minus, change. Nah, sekarang baru sudah oke. Baru oke ya. Nah, baik. Ini adalah live load. Next, kita akan tambahkan lagi beban hidup lagi untuk atas yang sisi ring balok ya. Jadi beban hidup dari penutup atap ya, kuda-kuda atap seperti itu misalnya. Saya akan tambahkan di sini minus sebagai beban garis ya, beban garis saja. Saya tambahkan di sini kurang lebih 150 kg per meter lari ya. Tentunya ini harus disesuaikan dengan jenis penutup atap dan kuda-kuda yang dipakai. Jadi tidak bisa kita tebak-tebakan ya. Jadi harus dilakukan cross check terlebih dahulu. Baik, ini saya menggunakan data yang biasa saya peroleh ketika mendesain bangunan dengan atap kuda-kuda. Ini untuk live load-nya sendiri. Ya, itu kalau untuk penutup atap dengan spandek ya, bentang semakin besar maka nilainya akan berubah ya. Oke. Saya klik add
Nah, kemudian saya akan pilih baloknya akan menerima beban tersebut dan klik assign. Yes, nah seperti ini. Baik, kita akan menambahkan beban selanjutnya. Klik new load di sini dan kita tambahkan adalah dead load. Tapi di sini saya mau tambahkan self weight. Jadi saya kasih sebagai tipe sendiri. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya kalau kita ingin mengetahui volume betonnya saja dari konstruksi atau model bangunan yang kita desain ini, kita akan sangat mudah memperolehnya. Jadi dengan memperoleh support reaction dari nilai SW, tinggal dibagi dengan berat jenis, kita akan mengetahui volume beton pada bangunan tersebut. Sangat praktis bukan? Dan selanjutnya saya tinggal klik OK di sini dan saya akan tambahkan, yaitu di sini kita klik self weight, tulis Y faktornya -1 dan klik assign. Ya, di sini muncul seperti itu. Jadi di sini tidak perlu lagi kita assign, ya, tidak perlu lagi karena dia sudah otomatis. Selanjutnya saya klik new load lagi, saya akan tambahkan sebagai dead lagi, tapi sebagai super dead load atau extra dead load. Ya, konsepnya seperti apa extra dead load itu? Seperti finishing, keramik, kemudian ada plafon, ada juga mechanical electrical, maka itu masuk ke dalam beban mati tambahan ya. Oke, next saya akan tambahkan itu dead load ini, yaitu selain itu juga untuk beban plat betonnya sendiri ya, karena di sini plat betonnya tadi kita tidak masukkan sebagai plat tersendiri, jadi kita harus memasukkan bebannya secara manual ya. Baik, saya pilih di sini klik membran floor with Y-ring. Nah, untuk nilainya kita harus sesuaikan dengan berapa tebal plat yang akan kita gunakan. Ya, kalau tebal plat yang akan kita gunakan di sini modulnya 3 x 4 meter. Saya ambil 3000 dengan data yang ada di sini, saya bagi dengan seper33 saja. Maka saya peroleh minimum 90,9 mili tebal platnya. Saya tidak mau, saya gunakan yang 120 mili saja. Mengapa? Karena kalau terlalu tipis nanti platnya akan getar dan tentu itu sangat tidak nyaman bagi penghuni, maka hindari hal itu. Kita kali dengan 2400, kita peroleh bebannya 288 kg per meter persegi. 288. Baik, Y-nya sama ya seperti yang beban hidup tadi. Sini 6, sini 4. Oke, add. Ya, sekarang sudah terlihat. Dan selanjutnya kita tambahkan juga beban mati untuk kuda-kuda dan penutup atap yang sisi atas ya. Oke, di sini saya mau tambahkan sekali lagi, yaitu beban finishing. Jadi tadi adalah beban dari plat beton. Kita perlu tambahkan lagi ini, yaitu beban untuk finishing lantai. Finishing lantai itu saya bisa ambil 120 kg per meter persegi kalau menggunakan keramik dengan plaster 3 cm saja. Ya, nah itu belum ditambah plafon. Ya, kalau ditambah plafon itu 20 kg per meter persegi. Dan kalau kita tambah dengan mechanical electrical, kita tambahkan dengan 30. Maka kita peroleh di situ 170 kg per meter persegi. Maka di sini kita isi minus 170. Ini 3, ini 6, di sini Z-nya 4. Add. Nah, maka sekarang sudah terlihat double ya. Oke, tidak masalah. Lalu kita akan tambahkan beban di atas ya. Oke, tambahkan beban mati untuk ring baloknya. Saya akan tambahkan dengan beban yang sama seperti di live load 150 kg per meter. Mari ya, add. Di sini saya akan pilih baloknya ya, kemudian klik assign. Yes, baik. Nah, di sini kita sudah menginput beban-beban yang umum pada sebuah bangunan ya. Di sini kita belum membahas input beban gempa, beban angin dan lain sebagainya. Jadi hanya beban yang biasa ada pada bangunan.
Oke, next. Selanjutnya kita akan menambahkan material. Ini bisa juga sih di belakang, tidak masalah ya, karena di sini konsep permodelan dalam Stat Pro ini sedikit unik ya, sedikit unik. Jadi kalau kita mau input di sini juga tidak apa-apa, di kemudian juga tidak masalah ya. Oke, di sini saya tambahkan saja dulu load combination ya. Jadi saya pilih untuk mengabaikannya sementara. Tambahkan di sini create primary node ya. Saya cancel dulu ya. Nah, di sini akan saya tambahkan new load. Nah, baru di sini bisa kita memasukkan new load combination, bukan yang di tab luar. Oke, kita tambahkan di sini dead load plus sw plus live load. Oke, kita pilih di sini dead load-nya faktornya 1, sw-nya 1, live-nya juga 1. Klik oke. Ya, di sini ya sudah terlihat ada 4 beban. Kemudian saya akan tambahkan lagi new load kombinasi ya. Di sini akan saya tambahkan 1,2 dead load plus 1,2 sw plus 1,6 live load dan klik OK ya. Di sini ya 1,2 sw SD dan live loadnya 1,6. Baik, kemudian klik OK. Dan di sini sudah ada 5 daftar beban yang akan dianalisis. Baik, nah kemudian kita klik di sini analisis or print, kita pilih add di sini, klik add ya, perform analysis ya, dan kemudian close. Kita pilih di sini design, kita pilih yang di sini konkret ya. Ini adalah kita menggunakan ICI. Kita klik di sini select parameter ya, kita ubah semua ke sisi kiri dan kita pilih beberapa saja yang mau kita cross check, tidak usah semuanya. Oke, klik OK dan define parameter. Kita akan menentukan tadi data-data yang akan kita cek ini, yaitu di sini adalah penutup beton yang akan digunakan. Saya gunakan 30 cm. Klik add. Ini adalah penutup beton sisi bawah. Ini adalah samping. Ini adalah atas. Ini adalah mutu betonnya. Nah, di sini maka saya bilang mengapa Stat Pro itu unik. Di sini kita bisa mengganti-ganti mutu beton yang ingin kita pakai. Di sini saya gunakan ya, di sini satuannya adalah kilogram per meter persegi. Saya klik cancel, close dulu. Saya akan ubah lagi satuannya menjadi kilogram sentimeter. Oke, define parameter. Di sini kita abaikan yang tadi sudah kita input sebelumnya. Nah, di sini saya input. Saya gunakan misalnya option C 250, mohon maaf, saya gunakan K250 ya. Kalau diganti MPa baru kita kali dengan konversi ya, 0,083. Baik. Kemudian klik di sini add ya. Nah, di sini sudah terinput dan FY mainnya. Nah, ini adalah tulangan bajanya. Saya masukkan di sini 4000 saja. Add ya. Dan FY untuk sengkang saya gunakan tulang polos. Add.
momen maksimum ya, ini adalah tulangan ukuran tulangan yang akan dipakai ya. Di sini. Nah, di sini saya harus berhati-hati karena saya menggunakan tadi satuannya kilogram senti ya. Agar tidak salah menginput, saya akan mengganti lagi satuannya menjadi newton milimeter. Ya, memang kita harus banyak melakukan penyesuaian ya. Oke, kita lanjutkan tadi max main ya. Jadi 12 mili. Tulangan minimum yang saya inginkan 10 mili. Stangkang minimum itu 8 mili. Dan reinforcement digunakan tit ya. Ya, jadi dia tidak memutar, tapi dia memang hanya setempat-sempat atau putus seperti itu. Add, dan track di sini saya pilih yang ini. Dan close. Nah, sekarang kita harus menyesuaikan ini dengan data yang sudah kita masukkan. Sign, yes ya. Selanjutnya sign, yes ya. Tekan Ctrl A ya. Untuk ini juga ya, memang kita harus melakukan langkah ini satu demi satu ya, tapi bagi yang bagi bangunan yang sederhana, simpel, mungkin tidak terlalu repot ya. Tapi kalau sudah semakin rumit atau semakin besar, memang akan menjadi satu kendala tersendiri ya. Ya, maka kita akan membahas hal itu di topik kita yang lain. Oke. Ya, ini untuk tulangan kolom saja, jadi kita harus memilihnya satu demi satu. Track ya, yes, oke. Baik, kita sudah melengkapi ya. Kita lanjutkan, klik command. Di sini kita akan klik design beam, add design column, add design slab, tidak, take off juga tidak. Di sini bisa mengetahui volume dari beton, volume dari baja tulangan ya. Nah, ini termasuk salah satu keunggulan dari StatPro. Oke, next kita akan menginput beam dulu. Klik dulu design beam, lalu saya akan pilih di sini parallel to X, select parallel to Z ya, langsung klik assign, yes. Dan selanjutnya desain kolom parallel to Y ya, dan klik assign, yes. Oke, sangat praktis sekali. Dan kita simpan terlebih dahulu, save, lanjut kita tekan Ctrl F5, run analysis ya. Hanya berlangsung selama 1 detik, sangat cepat. Baik, klik dan kita mulai melihat gaya dalamnya. Oke, kita pilih salah satu, klik OK. Nah, di sini kita bisa klik yang ini, kita lihat di sini
Nah, ini adalah momen arah vertikal, ya, arah gravitasi. Di sini terlihat pada saat ada kolom tambahan dia menjadi terjadi tambahan momen di sini. Ya. Di sini kita bisa mengganti, ini adalah momen Y, ini MZ, ya, dan di sini adalah axial force-nya, ini FY-nya. Dan di sini adalah summary, tapi ini adalah displacement pada node, ya. Jadi kalau kita mau ngecek ke baloknya, klik dulu beam dan di sini force. Lalu di sini sudah otomatis ada envelope-nya. Nah, ini jadi sangat mudah sekali, sudah dibantu oleh program StatPro, ya. Nah, dengan demikian kita langsung saja meninjau balok yang akan kita cross check di sini, ya. Oke, dan saya akan tambahkan dulu di sini label beam number play, ya. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan beam design, sebetulnya kita bisa klik di sini, klik 2 kali, klik di sini concrete design, sudah ada tulangannya, ya. Ini adalah sketsanya, ya. Ya, dan di sini terlihat efek dari deflection. Nah, property tulangan atas. Oke, kita akan lihat dulu. Saya akan tinjau semua grafiknya ke bawah, ya. Oke, baik, ya, seharusnya di sini tulangan bawah, ya. Maka kita lanjut saja. Ini nomor 11 dan nomor 9. Di sini 11, di nomor 9 yang lebih besar. Saya akan langsung ke nomor 9 saja. Nah, di sini ini nilai momen MZ-nya adalah 23,89 pada kombinasi 5, di kombinasi 5. Ya, nilainya plus, ya, berarti tulangan bawah yang paling dominan. Kita langsung buka aplikasi ini, klik data material. Saya akan tambahkan di sini ruko misalnya, dan mutu beton 250. Di sini 400 PA dan sudah 44 PA untuk penggang dan sengkang. Saya klik di sini balok, ya, dan saya akan menggunakan perintah desain. Lebar balok 200, tingginya 400, panjangnya saya ambil 6000 di sini, 6 meter. Dan sini beton saya ambil tadi 30, ya. Tulangan lenturnya saya gunakan diameter 12 tadi. Sengkangnya saya ambil 10, dan lebar kolom ini sini saya ambil 200. Baik. Momen pada tumpuan di sini tadi terlihat kecil, ya. Terlihat sangat kecil momen pada tumpuannya, dan sehingga saya akan menggunakan nilai yang sama pada momen pada lapangan, ya. Di sini 23,89 kilonewton meter. 23,89, masukkan 23,89. Oke, nah di sini sudah muncul bayangan penulangannya 0,89. Oke, ya. Di sini masih ada yang perlu kami perbaiki untuk program Java-nya. Saya lanjutkan dengan fungsi yang pengecekan balok saja, karena di sini sudah terdapat bayangan penulangan. Panjang balok di sini 6 meter dan slip beton 30. Tulangan lentur saya pakai 12, ya, dan di sini adalah konfigurasi penulangannya. Tulangan sengkang 10, dan di sini saya ambil 100 dan 200. Peminggang 2 buah diameter 8, lebar kolom 200.
input ke tabel ya, dan klik cek sini. Ya, dan klik sketsa. Ya, oke. Next, untuk mengeluarkan kita klik di sini laporan, kita masukkan di sini ruko dan di sini engineering Arif ya. Kan di sini terlihat balok ini sudah dianalisis. Klik print. Ya, nah di sini sudah muncul. Dan di sini terlihat MN tumpuan 4,379 ton meter, MN lapangan 4,379 ton meter. Jadi dengan tadi output yang dibutuhkan hanya 23,89, di sini mencapai 43,79 kN meter ya. Nah, ini jadi sudah oke. Dan di sini ada sketsa penulangan yang bisa digunakan, dan juga di sini adalah perhitungannya. Baik. Nah, sehingga di sini sangat memudahkan sekali di dalam membaca output dari program StatPro. Next, saya akan klik kolomnya. Bagaimana dengan kolom? Ya, oke. Oke, sepertinya di kolom tadi kita belum melakukan setting up ya. Baik, kalau gitu saya akan pilih di sini, kita akan baca saja. Ya, di sini 23,268. Kalau yang di 8 MZ ini kita lihat MXMY. Di sini 23,268 kecil ya, jadi reaksinya sangat kecil sekali ini pada kolom. Oke, 23,268 ya. Oke, saya gunakan program di Java. Saya klik di sini kolom, saya akan input 200 dengan tinggi kolom tadi adalah 3 meter. Sini outputnya 30 dan tulang lentur saya gunakan 12 juga. Dan jumlahnya ya di sini maksimum pada untuk lebar kolom 200 itu maksimum 3 diameter 12. Seperti bisa kita gunakan 3 dan 3. Langsung saya ambil 10. Saya ambil 100 dan 200. Tinggi baloknya saya ambil 400 ya. Input. Nah, di sini sudah terlihat dan kita klik langsung saja sketsa dan cek. Ya, kita diminta menginput berapa output dari program start. Saya akan pilih di sini aksial FZ ya, ini adalah 1,829 kN, 1,892 kN, dan untuk momennya sebesar 23,7. Klik OK. Ya, nah selanjutnya kita scroll saja ke bawah. Yang ini tadi untuk balok dan ini untuk kolom ya. Kita lihat bagaimana momennya ya. Nah, di sini oke, jadi gaya output yang terjadi di sini ya sangat kecil sehingga tidak terlihat. Tapi di sini bisa kita lihat PN balance-nya di 168,51 kN di titik 10. Kita lihat di sini momennya 31,95 kN, berarti lebih besar ya, lebih besar. Tapi di sini kita lihat PN-nya itu hanya 1,892 dan momennya yang terjadi 23,7. Nah, kalau dilihat di grafik ini jatuhnya sebetulnya dia berada di luar karena nilai gaya aksialnya sangat kecil seperti itu, jadi gaya momennya lebih besar. Nah, ini dengan seperti ini berarti kolom harus kita lakukan penyesuaian lagi atau kita lakukan perubahan
sehingga reaksi yang terjadi itu berada di dalam grafik interaksi PM yang ada. Baik, demikianlah Sobat ZTC, sekedar kita sharing-sharing bagaimana menggunakan program StatPro dan menggunakan aplikasi Java dari kami ya, sebagai cross check saja, dan semoga ini dapat menambah wawasan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menggunakan program StatPro, silakan langsung ke website resminya. Program ini sangat sudah banyak dikenal ya, dan digunakan terutama di konsultan migas ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.